Pemirsa, hari ini para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat tim pemenangan. Dalam rapat dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid. Partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo menggelar rapat perdana di Gedung High End Komplek Gedung MNC Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Rapat itu dihadiri oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo, Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, serta Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis ke depannya. Yang tidak dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya, di dalam rapat kali ini akan dibahas berbagai agenda-agenda strategis. Pertama terkait dengan dinamika politik nasional yang nanti disampaikan para ketua umum partai. Yang kedua tentu saja dari Pak Arsyad Rashid, dan kemudian langsung akan dibahas berbagai skala prioritas terkait dengan strategi, juga momentum politik yang akan diambil oleh tim pemenangan ini, di mana setiap hari Rabu. Dalam kesempatan ini, Hasto juga menyinggung potensi beberapa nama yang berpeluang menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Jadi ini kan ada, kan tadi Mas Ketum sudah menyebut, ada Pak Sandi, ada Pak RK, ada Pak Mahfud MD, ada Tuan Guru Bajang, ada juga Pak Andika. Ini terus ya dilakukan pencermatan nama-nama dan tunggu momentum yang tepat untuk sampaikan kepada waktu yang tepat, dan itu pasti. Rapat perdana tim pemenangan ini digelar secara tertutup membahas dinamika politik jelang pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menunda agenda adu gagasan Baca Pres 2024. Penundaan dikarenakan 2 dari 3 Baca Pres ada agenda ke luar negeri dan juga ibadah. Agenda adu gagasan Baca Pres 2024 ditunda oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM-UI. Menurut Ketua BEM-UI, ditundanya agenda adu gagasan ketiga Baca Pres ini dikarenakan Ganjar Pranowo yang sedang menjalankan ibadah umroh dan Prabowo Subianto yang telah memiliki agenda lain di negara Laos. Dengan demikian, agenda adu gagasan yang sedianya akan digelar Kamis 14 September diundur. Oleh karena itu, dengan berat hati kami sampaikan bahwa program adu gagasan bakal calon presiden yang diselenggarakan oleh BEM-UI akan kami tunda pelaksanaannya. Kenapa? Karena memang seharusnya esensinya adalah beradu gagasan. Jadi harus ada lebih dari satu bakal calon presiden yang hadir untuk kita bisa bandingkan gagasan-gagasannya. Akan kami buka ruang komunikasi selama 2 minggu ke depan untuk kami mendengar bagaimana konfirmasi lanjutan dari tiap bakal calon presiden untuk kami kemudian bisa menentukan tanggal-tanggal selanjutnya. Adu gagasan 3 Baca Pres ini mendapat cukup banyak atensi publik, mengingat ramainya perbincangan di media sosial menjelang jadwal pendaftaran Baca Pres dan Bacawa Pres ke KPU. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Rocky Gerung kembali datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melanjutkan proses klarifikasi terkait penyebaran berita bohong. Kurang lebih 9 jam Rocky diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Akademisi Rocky Gerung diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi atas dugaan penyebaran hoaks dan juga SARA. Kedatangan Rocky Gerung kali ini kembalinya didampingi kuasa hukum Haris Azhar. Rocky mengaku dirinya diperiksa terkait kapasitasnya sebagai akademisi, mengkritik kebijakan pemerintah yakni terkait ibu kota negara baru dan kebijakan Omnibus Law. Rocky juga mengakui kritikan kerasnya terhadap pemerintah merupakan hasil riset yang didapat dari berbagai sumber, yakni LBH dan Walhi.
Nggak ada kriminalisasi. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi itu, IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan, saya memanfaatkan hasil-hasil riset, terutama yang bersifat mengkritik. Yang memuji ya bagian yang lain tuh kan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi, itu saya memberi dua hal. Pertama, semangat perjuangan buruh. Yang kedua, peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN dan Omnibus Law. Presiden Joko Widodo hari ini kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Jarak Jakarta-Bandung ditempuh selama 26 menit. Presiden Joko Widodo hari ini kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Rombongan Presiden Jokowi berangkat dari stasiun Halim pukul 9 pagi dan tiba di stasiun Padalarang pada pukul 9:26 pagi. Jarak Jakarta-Bandung sekitar 150 km dengan kecepatan 300 km per jam dan waktu tempuh hanya 26 menit. Uji coba ini merupakan kali kedua dilakukan Presiden Joko Widodo dengan mengajak sejumlah artis dan juga influencer. Saya 4 kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba. Nyaman, dan pada kecepatan tadi 350 tidak terasa sama sekali, baik saat duduk maupun saat saya berjalan. Setelah uji coba, soft launching pengoperasian kereta cepat ditargetkan dimulai pada 1 Oktober secara bertahap, mulai dari 8 perjalanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia sukses mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Informasinya di iNews Malam usai jeda.